Salam, saudaraku yang dikasihi Tuhan. Selamat pagi. Salam jumpa kembali di dalam kasih Tuhan Yesus. Saya akan memulai dengan satu pernyataan yang saya anggap pernyataan ini kalau kita renungkan baik-baik, kita hayati, memang benar. Ini pernyataan saya itu, jika teorinya benar, maka prakteknya pun benar. Jika doktrinnya benar, maka praktikalnya pun benar. Kehidupan sehari-harinya dari seseorang itu benar. Jika pengajaran yang diterima oleh seseorang itu benar, sehat, maka kehidupan praktisnya sehari-hari itu sehat pula, benar pula. Walaupun memang tidak serta-merta, tidak secara otomatis, kecuali kalau dia dalam kaitannya dengan pengajaran Kristen, itu dia sungguh-sungguh bergantung sepenuhnya, total kepada Tuhan, untuk minta kepada Tuhan kemampuan dalam mempraktekkan apa yang sudah diterimanya itu, yaitu pengajaran benar tersebut. Ya, ini dia. Pokoknya ini mencakup semua. Dari Alkitab, Kejadian sampai Wahyu, kalau pengajaran dari Kejadian sampai Wahyu itu benar, ya, itu akan mendampakkan kehidupan rohani pun sehat, benar pula. Ya, tentunya menurut sudut pandang Tuhan, bukan sudut pandang manusia. Karena sudut pandang manusia ya sama sekali bertolak belakang dengan sudut pandang Tuhan, kecuali kalau sudut pandang manusia itu memposisikan di bawah, tunduk pada sudut pandang Tuhan, yang pasti adalah kebenaran, karena dia sendiri adalah kebenaran. Ya, itu dia. Saya ingin melokalisir atau spesialkan atau menspesifikasikan, ya, tentang apa? Di dalam Alkitab ada satu kata, ya, dan kata ini harus dimengerti secara benar, dipahami secara benar, secara komprehensif, maka prakteknya pun hidup kita benar. Ada kata menyembah, kata menyembah. Dalam bahasa, kita lihat dari bahasa Yunani saja, kata itu proskuneo. Proskuneo itu artinya atau menunjuk pada mengakui kehadiran dan kuasa Allah yang tidak terbatas, serta menyerahkan diri seutuhnya kepada kehendak-Nya. Sekali lagi, proskuneo atau yang diterjemahkan oleh LAI dalam Alkitab bahasa Indonesia itu menyembah. Artinya mengakui kehadiran dan kuasa Allah yang tidak terbatas, serta menyerahkan diri seutuhnya kepada kehendak-Nya. Saya sangat sedih, saya sangat prihatin sekali, ya, melihat atau menyaksikan fenomena yang berkembang di dalam kekristenan. Praktek ibadah mereka, ya, kebanyakan, ya, lebih kepada kesalahan, ya, sehingga mereka salah kaprah. Ya.
apalagi dengan datangnya istilah praise in worship, praise and worship, pujian dan penyembahan. Yang dikatakan oleh pendeta Dr. Stephen Tong itu sebenarnya istilah itu, praise and worship itu adalah berasal dari Korea, yang bisa saja itu memang dipublikasikan oleh pendeta-pendeta dari Korea sana, ya kan, yang sebenarnya mengambil cara penyembahan para penyembah berhala di sana, ya, lalu dibungkus dan diberikan istilah praise and worship supaya nampak berbau Kristen, berbau Alkitabiah. Padahal prakteknya itu bukan sama sekali bertentangan. Kembali kepada ini yang kita jadi pembahasan, ya, menyembah ini. Coba kita lihat, ya, saya sedih, ya, bagaimana penyembahan, praktek ibadah penyembahan di dalam gereja-gereja Tuhan, ya, kebanyakan itu mengulang satu lagu, diulang-ulang terus, ya, dengan diiringi musik, ya. Ini bicara pujian penyembahan, diiringi musik, apakah itu gitar, ya, apakah itu keyboard, terus diulang-ulang, ya. Dan di dalam sambil memuji Tuhan itu, ya, misalnya MC-nya, ya, itu yang jemaatnya itu katakan Tuhan baik, Tuhan luar biasa, Tuhan ajaib, atau wah gimana. Kemudian nanti ada fenomena manifestasi roh tertawa, badan gemetaran, apalagi menangis, bahkan sampai menjerit-jerit, kan begitu. Lalu menyeracau, ya, sekatan mulutnya menyeracau, ya, katanya bahasa roh. Lalu sampai katanya tumbang dalam roh, yang begitu. Ada menangis dalam roh, tertawa dalam roh. Karena memang awalnya salah, ya kesana juga salah, keliru, begitu. Ini, aduh, apakah di Alkitab ada penyembahan model seperti itu? Tidak, ya, tidak ada seperti itu. Maksudnya penyembahan orang-orang Kristen yang diceritakan dalam Alkitab tidak ada dari jemaat Kristen yang pertama, ya. Tidak ada, hanya zaman-zaman sekarang itu seperti begitu, kesalahpahaman, kekeliruan seperti itu menggejala, menjadi fenomena. Bahkan sampai Yesus datang pada kali yang kedua, itu bisa saja makin menjadi-jadi, karena makin bertambah sih jemaat yang tadinya yang ibadahnya memuji Tuhan biasa dan kesungguhan hati, lama-lama dia terpengaruh, terkontaminasi dengan cara penyembahan seperti itu. Padahal cara penyembahan itu bukan dari Alkitab. Dan Dr. Stephen Tong pernah mengatakan bahwa cara penyembahan seperti itu, ya, hanya ada dalam Alkitab satu. Itu cara penyembahan, cara berdoa dari 1000 Nabi Baal.
waktu berkonfrontasi dengan Nabi Elia di Gunung Karmel. Itu ya. Mereka sampai dikatakan memanggil-manggil Baal mereka, dewa mereka yang sebenarnya itu adalah setan juga, ya, perwujudan dari setan. Mereka melukai kulit mereka, ya, itu begitu tuh. Kembali kepada pengertian tadi, ya, penyembah itu, ya, ini yang harus dipahami sebenarnya. Dari pengertian ini maka kita akan dituntun untuk beribadah, menyembah yang benar itu bagaimana. Tadi dikatakan menyembah dari bahasa aslinya proskunia itu mengakui kehadiran dan kuasa Allah yang tidak terbatas serta menyerahkan diri seutuhnya kepada kehendaknya. Mari kita analisa. Mengakui kehadiran dan kuasa Allah yang tidak terbatas. Mengakui kehadiran bukan seperti yang dipraktekkan oleh kebanyakan orang Kristen saat ini. Menggunakan satu lagu, menyanyikan satu lagu, lalu diulang-ulang sambil diiringi alat musik, yang kemudian akan membawa diri orang itu kepada ekstase, ketidaksadaran, kesadaran diri, emosi, ya, yang begitu. Seperti orang yang yang saya pernah lihat itu bagaimana, seperti di mana ada lah begitu ya. Bukan begitu. Mengakui kehadiran ini, ya, ini dengan iman, bukan dengan perasaan. Bukan Allah itu dipanggil. Yang kata saya dengar dari seorang pendeta, mari kita mengalami Allah. Atau seorang MC, mari kita mengalami Allah. Mengalami Allah apa? Yaitu dengan cara menyanyikan satu pujian kemudian diulang-ulang sambil diiringi alat musik apa gitu, apa gitar, apa keyboard atau yang lainnya, ya, makin membawa. Justru bukan iman, tapi emosi, perasaan makin terhanyut. Ya itulah penampakan yang saya sebut tadi, ya, yang badan gemetaran lah, mulut menceracau katanya kan, ya, yang katanya berbahasa roh, nangis katanya istri, nangis dalam roh. Itu tertawa dalam roh, tumbang dalam roh. Waduh, itu bukan begitu. Mengakui kehadiran dan kuasa Allah yang tidak terbatas itu berdasarkan iman kita. Ketika kita hadir di dalam ibadah itu dan kita memuji Tuhan dengan kesungguhan hati, ya, itu Allah hadir. Allah hadir. Kita memuji Tuhan dengan kesungguhan hati, ya. Nggak perlu diulang-ulang sekian banyak. Allah hadir. Dan bicara tentang kuasa Allah yang tidak terbatas. Memang Allah itu dia milik kuasa, ya, otoritas ada di dalam dia, milik dia, sumbernya ada dalam diri Allah. Dia adalah berarti apa? Pemegang kuasa itu. Dia berhak untuk kita apa? Mendapatkan kita penyembahan kepada dia. Kita sujud, kita merendahkan diri. Kita laksana seorang hamba. Dan Tuhan itu Tuhan kita, majikan kita. Kita bersimpuh, kita sujud di hadapan dia. Penampakan luarnya, ya.
Tapi itu ingat, harus didasari dengan kesadaran bahwa saya menghadap siapa? Allah yang maha tinggi, penguasa jagat raya ini, pencipta langit dan bumi. Datang dengan penuh kerendahan hati sebagai hamba, menyerahkan diri seutuhnya kepada kehendaknya. Itu dia. Biarlah kehendak Tuhan yang terjadi dalam hidup kita. Itu dia. Kehendaknya apa? Ketika kita mendengarkan firman Tuhan, itulah kehendak Tuhan. Tidak ada di luar firman Tuhan. Hanya di dalam Alkitab firman Tuhan yang kita dengar di dalam ibadah tersebut. Kita mendengar kehendak Tuhan dan kita menyerahkan diri kepada kehendaknya itu untuk kita praktekkan. Itu dia. Ini. Saya benar-benar kasihan. Kasihan bagi mereka yang tulus, umat Kristen yang tulus, yang sebenarnya dia mempunyai cara penyembahan kepada Allah yang benar dulunya, tapi karena begitu fenomenal ya cara penyembahan praise and worship ini, katanya itu banyak yang terpengaruh, banyak yang akhirnya kalau udah benar jadi salah. Itu dia. Karena apa? Karena tidak mengerti dengan benar apa sebenarnya arti menyembah atau penyembahan ini. Yaitu penyembahan tadi. Dalam bahasa aslinya Yunani, proskuneo, yaitu mengakui kehadiran dan kuasa Allah yang tidak terbatas serta menyerahkan diri seutuhnya kepada kehendaknya. Demikian. Puji Tuhan. Nah, ini yang bisa dibagikan biar menjadi berkat dan menjadi pencerahan buat kita semua orang Kristen.